Welcome to Top 10. Di video kali ini, kita akan membahas 10 negara dengan status ter di dunia. Negara-negara ini mendapatkan pengakuan karena berbagai alasan yang membuat mereka unik dan luar biasa. Mulai dari yang terluas hingga yang terkecil, dari yang terkaya hingga yang paling bahagia. Apa saja negara-negara ini dan bagaimana mereka mendapatkan predikat tersebut? Yuk kita mulai. Rusia adalah negara dengan luas wilayah terbesar di dunia, mencakup lebih dari 17 juta kilometer persegi. Luas ini menciptakan beragam iklim, mulai dari tundra beku di utara hingga iklim sedang di selatan, dengan pemandangan alam yang bervariasi seperti pegunungan, hutan, dan padang rumput. Meski hanya dihuni sekitar 146 juta orang, Rusia memiliki kepadatan penduduk yang rendah, yaitu sekitar 8,4 orang per kilometer persegi. Luas wilayah Rusia juga kaya akan sumber daya alam, termasuk hutan yang menutupi 45% dari total luas dan cadangan energi melimpah seperti minyak dan gas alam. Negara ini memiliki banyak danau besar, termasuk Danau Baikal, dan sungai besar seperti Sungai Volga, yang mendukung transportasi dan perdagangan. Luasnya wilayah memberi peluang untuk eksplorasi dan penelitian ilmiah. Namun, tantangan dalam pengelolaan negara sebesar ini meliputi infrastruktur yang kurang berkembang, terutama di daerah terpencil seperti Siberia. Rusia berbagi perbatasan dengan 14 negara, termasuk Cina dan Ukraina, yang menambah strategisnya posisi negara ini di panggung global. Dengan semua keanekaragaman dan tantangan yang ada, Rusia tetap menjadi negara menarik untuk dijelajahi dan dipelajari. Vatikan adalah negara terkecil di dunia, dengan luas hanya 44 hektar atau 0,44 km persegi, terletak di dalam kota Roma, Italia. Meskipun kecil, Vatikan berfungsi sebagai pusat spiritual bagi lebih dari 1 miliar umat Katolik di seluruh dunia dan menjadi tempat tinggal Paus, pemimpin spiritual tertinggi. Negara ini memiliki pengaruh besar dalam urusan internasional dan diplomasi dengan hubungan formal dengan banyak negara. Sebagai lokasi penting untuk perayaan agama, Vatikan menyimpan banyak situs suci, termasuk Basilika Santo Petrus, yang mampu menampung hingga 60.000 orang, dan Sistine Chapel yang didekorasi oleh Michelangelo. Sistine Chapel menjadi daya tarik bagi sekitar 6 juta pengunjung setiap tahunnya. Meskipun populasinya hanya sekitar 800 orang, Vatikan memiliki banyak pendeta, suster, dan diplomat yang berkontribusi pada berbagai kegiatan internasional. Pengaruh Vatikan tidak hanya terbatas pada aspek religius. Negara ini aktif dalam diplomasi dan memiliki misi diplomatik di 183 negara. Paus sering berperan sebagai mediator dalam konflik internasional, menjadikan Vatikan simbol harapan dan iman bagi banyak orang di seluruh dunia. Monaco, negara kecil di tepi laut Mediterania, dikenal sebagai negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia, mencapai lebih dari 190.000 US dollar per tahun. Dengan populasi sekitar 39.000 orang, Monaco menarik orang kaya dan pengusaha sukses dari berbagai belahan dunia berkat sistem pajak yang ringan, yang mendorong investasi dan pemukiman di negara ini. Ekonomi Monaco sangat bergantung pada sektor jasa, terutama pariwisata dan perhotelan. Kasino Monte Carlo yang terkenal, bersama dengan acara glamor seperti Grand Prix Formula One dan Festival Film Cannes, semakin meningkatkan daya tarik Monaco sebagai tujuan wisata mewah. Monaco juga berfungsi sebagai pusat finansial yang menguntungkan, menawarkan kualitas hidup yang sangat tinggi dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan terbaik. Meskipun ukurannya kecil, Monaco berhasil menciptakan citra sebagai simbol kemewahan dan status tinggi. Pendapatan per kapita yang tinggi mencerminkan keberhasilan negara dalam menarik investasi asing, menjadikannya tujuan impian bagi banyak orang kaya di dunia. Burundi adalah salah satu negara termiskin di dunia, di mana lebih dari 70% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2021, pendapatan per kapita negara ini hanya sekitar $221. Sekitar 90% penduduknya tergantung pada pertanian subsisten. Tetapi lahan pertanian yang terbatas dan perubahan iklim yang ekstrim memperburuk kondisi ini. Tingkat kemiskinan yang tinggi
dipengaruhi oleh kurangnya akses ke infrastruktur desa seperti air bersih dan listrik. Hanya 5% penduduk yang memiliki akses listrik dan lebih dari 50% penduduk tidak memiliki akses ke air bersih. Pengangguran di kalangan anak muda mencapai 67% pada tahun 2020, sementara bantuan internasional menyumbang lebih dari 40% anggaran negara. Meskipun tantangan dalam distribusi dan transparansi dana masih ada, masalah gizi buruk juga signifikan, dengan sekitar 58% anak-anak di bawah 5 tahun mengalami stunting akibat kekurangan makanan bergizi. Meskipun sumber daya alam terbatas, Burundi memiliki potensi dalam sektor pertambangan dan energi terbarukan yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Masyarakat Burundi menunjukkan semangat juang dan ketahanan luar biasa meskipun mendapati berbagai kesulitan. Tiongkok memiliki populasi terbesar di dunia, dengan lebih dari 1,4 miliar orang pada tahun 2023 yang berarti sekitar 18% populasi global berada di negara ini. Kepadatan penduduk sangat bervariasi, dengan kota-kota besar seperti Beijing dan Shanghai sangat padat, sementara daerah pedesaan lebih jarang dihuni. Lebih dari 60% penduduk tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2022, hasil dari urbanisasi yang cepat. Ini menyebabkan migrasi besar dari pedesaan ke kota yang memperparah kepadatan di pusat-pusat ekonomi. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah membangun infrastruktur seperti jaringan kereta cepat terpanjang di dunia, mencapai 38.000 km. Meski demikian, Tiongkok menghadapi tantangan distribusi sumber daya, terutama air dan lahan. Kebijakan satu anak yang diterapkan pada tahun 1979 hingga 2015 berhasil mengendalikan populasi, tetapi menciptakan ketimpangan usia. Saat ini, lebih dari 600 juta orang di Tiongkok masih hidup dengan penghasilan di bawah $5 per hari, mencerminkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih menjadi tantangan besar. Mongolia adalah negara dengan kepadatan penduduk terjarang di dunia. Meskipun memiliki luas wilayah sekitar 1,56 juta kilometer persegi dengan populasi yang hanya sekitar 3,4 juta orang, kepadatan penduduk Mongolia hanya sekitar 2 orang per kilometer persegi. Sebagian besar wilayah Mongolia adalah stepa luas, padang pasir, dan pegunungan, sehingga banyak daerah yang hampir tidak dihuni sama sekali. Penduduk Mongolia sebagian besar masih menjalani gaya hidup nomaden, berpindah-pindah untuk mencari padang rumput bagi ternak mereka. Iklim Mongolia yang keras dengan musim dingin yang panjang dan musim panas yang kering juga menjadi faktor mengapa jumlah penduduknya tetap rendah. Sebagian besar penduduk terkonsentrasi di ibu kota Ulaanbaatar, sementara sebagian besar wilayah pedesaan sangat jarang penduduknya. Selain luasnya, Mongolia juga memiliki tradisi dan budaya yang kaya, yang tetap dipertahankan meskipun modernisasi mulai masuk. Negara ini juga menghadapi tantangan dalam pembangunan infrastruktur, terutama di daerah-daerah terpencil. Meskipun demikian, Mongolia berhasil menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian tradisi mereka yang unik. Islandia dikenal sebagai negara teraman di dunia, dengan tingkat kejahatan yang sangat rendah dan konsisten menduduki peringkat pertama dalam Global Peace Index tahun 2023. Tingkat kekerasan hampir tidak ada, dan kasus pembunuhan sangat jarang terjadi dengan rata-rata kurang dari 1 kasus per tahun dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022 hanya ada 1 kasus pembunuhan yang tercatat. Kepercayaan masyarakat terhadap polisi sangat tinggi, dengan lebih dari 90% warga Islandia memiliki keyakinan pada institusi ini. Polisi di Islandia tidak bersenjata dan aktif terlibat dalam kegiatan komunitas, menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Sistem kesejahteraan sosial yang kuat mendukung pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan warga, berkontribusi pada stabilitas sosial. Islandia juga menduduki peringkat keempat dalam laporan kebahagiaan tahun 2023, menunjukkan kepuasan hidup yang tinggi, stabilitas politik yang kuat, dan rendahnya tingkat korupsi semakin memperkuat keamanan di negara ini. Wisatawan yang datang untuk menikmati keindahan alamnya merasa aman dan nyaman, menjadikan Islandia destinasi wilayah yang populer tanpa meningkatkan tingkat kejahatan. Afghanistan sering dianggap sebagai salah satu negara terbahaya di dunia, dengan tingkat kekerasan dan konflik yang tinggi. Menurut laporan Global Peace Index tahun 2023, Afghanistan menempati peringkat terendah dalam hal keamanan dan stabilitas, mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh negara ini. Tingkat kejahatan termasuk kekerasan, penculikan, dan serangan teroris sangat tinggi. Pada tahun 2022, terjadi lebih dari 1.000 serangan yang terkait dengan kelompok militan, termasuk Taliban dan ISIS.
menyebabkan ribuan korban jiwa dan luka-luka. Situasi kemanusiaan di Afghanistan sangat mengkhawatirkan. Dengan lebih dari 20 juta orang, hampir 70% populasi membutuhkan bantuan kemanusiaan. Laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan bahwa lebih dari 50% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, dan anak-anak sering menjadi korban dalam konflik berkepanjangan. Selain itu, akses terhadap pendidikan, terutama untuk perempuan, sangat terbatas. Data menunjukkan bahwa lebih dari 2,5 juta anak perempuan tidak dapat mengakses pendidikan formal. Kekacauan politik juga berkontribusi pada ketidakamanan. Sejak pengambil alihan kekuasaan oleh Taliban pada tahun 2021, banyak negara menutup misi diplomatik mereka dan menarik diri dari Afghanistan, yang menyebabkan isolasi internasional. Keberadaan sistem hukum yang lemah dan kurangnya perlindungan hak asasi manusia memperburuk situasi. Kuwait dinyatakan sebagai negara terpanas di dunia, dengan suhu ekstrim yang dapat mencapai lebih dari 50 derajat Celcius. Pada tahun 2016, suhu tertinggi yang tercatat di Kuwait mencapai 54 derajat Celcius di stasiun meteorologi Mitribah, menjadikannya salah satu suhu tertinggi yang pernah tercatat di permukaan bumi. Iklim Kuwait adalah iklim gurun, dengan musim panas yang panjang dan sangat panas, sementara musim dingin cenderung singkat dan sejuk. Rata-rata suhu musim panas di Kuwait berkisar antara 45 hingga 50 derajat Celcius. Faktor-faktor seperti curah hujan yang sangat rendah, kurang dari 100 mm per tahun, dan kelembaban yang tinggi pada bulan-bulan tertentu membuat kondisi iklim semakin menantang. Selain suhu yang ekstrim, Kuwait juga mengalami fenomena cuaca yang ekstrim, seperti badai debu yang sering terjadi dan dapat mengurangi visibilitas hingga nol. Meskipun iklimnya keras, Kuwait memiliki sistem infrastruktur yang baik untuk mengatasi panas, termasuk sistem pendingin udara yang umum digunakan di bangunan dan transportasi. Negara ini juga dikenal dengan keindahan alamnya, termasuk pantai-pantai yang memukau dan gurun yang menakjubkan. Masyarakat Kuwait telah beradaptasi dengan baik terhadap kondisi cuaca yang ekstrim, menjadikan mereka salah satu masyarakat yang paling tahan terhadap suhu panas di dunia. Dengan kombinasi suhu yang tinggi dan kemajuan teknologi, Kuwait tetap menjadi salah satu negara yang unik di tengah tantangan iklimnya. Selain sebagai negara terluas, Rusia juga adalah negara terdingin di dunia dengan daerah Siberia yang terkenal akan suhu ekstrimnya. Suhu terendah yang pernah tercatat di Rusia adalah minus 67,7 derajat Celcius di Oymyakon pada tahun 1933, menjadikannya salah satu tempat terdingin di bumi. Oymyakon dan desa sekitarnya dikenal sebagai kota terdingin di dunia. Rata-rata suhu musim dingin di Siberia sekitar antara minus 30 hingga minus 50 derajat Celcius. Di Yakutsk, ibu kota Siberia, suhu rata-rata bulan Januari adalah sekitar minus 38 derajat Celcius, menjadikannya salah satu kota terdingin di dunia. Bahkan, di beberapa daerah Siberia, suhu tetap di bawah 0 derajat Celcius selama lebih dari 7 bulan dalam 1 tahun. Wilayah ini juga mengalami fenomena cuaca ekstrim seperti badai salju dan angin dingin yang kencang, dengan kecepatan angin mencapai 30 km per jam. Curah hujan tahunan di Siberia sangat rendah, seringkali kurang dari 200 mm per tahun, dan sebagian besar curah hujan tersebut jatuh sebagai salju selama musim dingin. Meski dalam kondisi yang ekstrim, lebih dari 300.000 orang tinggal di Yakutsk, menunjukkan bagaimana masyarakat beradaptasi dengan iklim yang keras. Dengan kombinasi suhu yang sangat rendah dan kondisi cuaca yang ekstrim, Rusia terus menjadi contoh nyata dari iklim dingin yang ekstrim di bumi. Itulah 10 negara dengan status ter di dunia, dari Rusia yang terluas, Vatikan yang terkecil, hingga Afghanistan yang terbahaya. Setiap negara membawa cerita dan tantangan yang unik yang membuat mereka layak untuk diperhatikan. Mari kita terus eksplorasi dan belajar tentang dunia yang beragam ini. Terima kasih telah menonton video ini di Top 10. Jika kawan menikmati konten ini, beritahu kami dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar. Dan beritahu kami topik apa yang ingin kawan lihat berikutnya. Sampai jumpa, salam.